Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rifki Fedan Suyanto dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya di video kali ini akan menjelaskan tentang materi makalah perbandingan instrumen investasi. Saya di sini nggak sendirian. Saya sama rekan kelompok saya berlima sama saya ingin menjelaskan materi tentang itu. Rekan saya di video kali ini ada saya Rifki Fedan Suyanto, NIM 642409818. Yang kedua Jeffrey Kurniawan 642400124. Yang ketiga Nurkolis 642400354. Yang keempat Isro Hasbi Mahathir 642420008. Dan yang kelima terakhir yaitu Alfian Sahnur 642400744. Latar belakang: perkembangan perekonomian yang semakin dinamis menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif dan bijak. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dalam praktiknya, investasi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan atau investor besar, tapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat umum dengan berbagai pilihan instrumen yang tersedia. Instrumen investasi seperti tabungan, deposito, emas, obligasi, reksadana, dan saham semakin mudah diakses melalui lembaga keuangan maupun platform digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas perbandingan berbagai instrumen investasi dalam sebuah makalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang bernama Jeffrey Kurniawan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan investasi? Yang kedua, apa saja jenis-jenis instrumen investasi yang umum digunakan? Yang ketiga, bagaimana karakteristik masing-masing instrumen investasi? Dan yang keempat, bagaimana instrumen investasi ditinjau dari risiko, keuntungan, likuiditas. Selanjutnya adalah apa pengertian investasi? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau dana pada suatu aset atau instrumen tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Menurut para ahli, investasi dapat diartikan sebagai pengorbanan sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang, di mana manfaat tersebut tidak terlepas dari adanya tingkat risiko tertentu yang harus ditanggung oleh investor. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai jangka waktu, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, tergantung pada tujuan keuangan, kebutuhan likuiditas, serta strategi yang diterapkan oleh investor. Selain itu, investor juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi, tingkat suku bunga, stabilitas pasar, serta profil risiko pribadi sebelum memilih instrumen investasi yang tepat. Dengan perencanaan dan pemahaman yang baik, investasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan keuntungan di masa depan. Selanjutnya, apa tujuan investasi? Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai aset dan memperoleh keuntungan atau return di masa yang akan datang. Melalui investasi, individu maupun institusi dapat mengembangkan dana yang dimiliki agar tidak hanya tersimpan secara pasif, tetapi mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Di samping itu, investasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan pasif atau passive income yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pendapatan utama. Pendapatan pasif tersebut dapat berasal dari berbagai instrumen investasi, seperti dividen saham, bunga obligasi, maupun hasil sewa properti. Investasi juga berperan penting dalam mempersiapkan kebutuhan keuangan di masa depan, seperti biaya pendidikan, pernikahan, pembelian aset, serta dana pensiun. Dengan perencanaan investasi yang baik dan dilakukan secara konsisten, kebutuhan keuangan jangka panjang dapat dipenuhi dengan lebih terencana dan aman. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu strategi keuangan yang penting untuk mencapai kestabilan dan kesejahteraan finansial di masa depan. Apa jenis-jenis instrumen investasi?
Jenis instrumen investasi merupakan sarana atau media yang digunakan oleh investor untuk menanamkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik, tingkat keuntungan, serta risiko yang berbeda-beda. Dengan tujuan keuangan, jangka waktu investasi, dan profil risiko investor. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis instrumen investasi yang umum digunakan oleh masyarakat. Instrumen berisiko rendah antara lain tabungan dan deposito, yang menawarkan tingkat keamanan tinggi namun dengan imbal hasil relatif rendah. Instrumen berisiko menengah meliputi emas, obligasi, dan reksadana yang memberikan keseimbangan antara tingkat risiko dan potensi keuntungan. Sementara itu, instrumen berisiko tinggi adalah saham. Seperti saham menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar, namun juga memiliki tingkat fluktuasi harga yang tinggi. Dengan memahami karakteristik masing-masing instrumen investasi, investor diharap dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansialnya. Berikutnya, investasi tabungan dan deposito. Tabungan dan deposito merupakan instrumen investasi yang paling sederhana dan memiliki tingkat risiko yang relatif rendah, sehingga banyak dipilih oleh masyarakat, terutama bagi investor pemula atau individu yang mengutamakan keamanan dana. Meskipun memiliki tingkat keamanan yang tinggi, imbal hasil dari tabungan dan deposito relatif kecil jika dibandingkan instrumen investasi lainnya. Dalam banyak kasus, tingkat bunga yang diperoleh seringkali tidak mampu mengimbangi laju inflasi, sehingga nilai real dari dana yang disimpan dapat mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tabungan dan deposito lebih cocok digunakan sebagai sarana penyimpanan dana jangka pendek atau dana darurat, bukan sebagai instrumen investasi utama untuk meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang. Pemahaman terdapat kelebihan dan keuntungan, keterbatasan, tabungan dan deposito sangat penting agar investor dapat menempatkan dananya secara tepat sesuai dengan tujuan keuangan yang dicapai. Berikutnya, investasi emas. Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh masyarakat karena hasilnya cenderung stabil dan relatif tahan terhadap pengaruh inflasi. Investasi emas umumnya cocok untuk jangka menengah hingga jangka panjang, karena potensi keuntungan diperoleh dari kenaikan harga hingga harga emas seiring berjalannya waktu. Namun berbeda dengan instrumen seperti deposito, obligasi, atau saham. Investasi emas tidak memberikan pendapatan rutin berupa bunga atau dividen. Keuntungan dari investasi emas lebih mengandalkan selisih harga jual dan harga beli. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan waktu yang tepat dalam melakukan pembelian dan penjualan emas. Dengan memahami karakteristik tersebut, emas dapat dijadikan sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko dan menjaga kestabilan nilai aset secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Investasi obligasi. Obligasi adalah instrumen investasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh pendanaan. Dalam hal ini, investor yang membeli obligasi berperan sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi. Dari segi resiko, obligasi umumnya memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham, terutama obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah karena dijamin oleh negara. Meskipun demikian, obligasi tetap memiliki resiko seperti resiko gagal bayar, resiko perubahan suku bunga, dan resiko likuiditas. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi pada obligasi, investor perlu memahami karakteristik jangka waktu serta
kredibilitas penerbit obligasi dengan tingkat resiko yang relatif moderat dan pendapatan yang lebih stabil. Obligasi sering dijadikan sebagai pilihan investasi bagi investor yang menginginkan pendapatan tetap dan kestabilan dalam portofolio investasinya. Resiko dan return. Resiko dan return merupakan dua aspek utama yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan investasi. Resiko menggambarkan kemungkinan terjadi penyimpangan antara hasil investasi yang diterima oleh investor secara umum. Terdapat hubungan positif antara resiko dan return yang berarti bahwa semakin tinggi resiko suatu instrumen investasi, maka semakin besar pula potensi return yang ditawarkan. Prinsip ini dikenal sebagai trade-off antara resiko dan keuntungan. Sebaliknya, instrumen investasi seperti saham dan reksadana saham memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi karena nilainya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, kinerja perusahaan, serta kondisi ekonomi dan politik. Dengan demikian, pemilihan instrumen investasi harus disesuaikan dengan profil resiko masing-masing investor, yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap resiko dan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Investor konservatif umumnya lebih memiliki instrumen investasi yang beresiko rendah dengan return yang stabil untuk menjaga keamanan modal. Selanjutnya, perbandingan likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu instrumen investasi untuk dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Tingkat likuiditas menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh investor, terutama bagi mereka yang membutuhkan fleksibilitas dalam mengelola dananya atau memiliki kebutuhan keuangan yang bersifat mendesak. Beberapa instrumen investasi memiliki tingkat likuiditas yang tinggi seperti saham dan reksadana pasar uang. Saham dapat dengan mudah diperjualbelikan melalui pasar modal pada hari dan jam perdagangan tertentu, sehingga investor dapat dengan cepat mengubah kepemilikan saham menjadi uang tunai. Sebaliknya, terhadap instrumen investasi dengan tingkat likuiditas yang relatif rendah seperti deposito berjangka dan properti. Deposita berjangka memiliki keterbatasan likuiditas karena pencairannya terikat pada jangka waktu dengan kebutuhan keuangan dan tujuan investasi. Kombinasi antara instrumen yang liquid dan kurang liquid dapat menjadi strategi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan potensi keuntungan. Dengan memahami aspek likuiditas, investor diharapkan mampu mengelola portofolio investasinya secara lebih efektif dan bijaksana. Ya, segitu saja dari saya. Lanjutannya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perbandingan biaya dan fee. Setiap instrumen investasi memiliki struktur biaya dan fee yang berbeda, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi hasil investasinya. Biaya investasi merupakan sejumlah pengeluaran yang harus ditanggung oleh investor dalam proses pengelolaan dan transaksi investasi. Instrumen investasi seperti tabungan dan deposito umumnya memiliki biaya yang relatif rendah karena tidak memerlukan pengelolaan aktif dan proses transaksi yang kompleks. Deposito misalnya hanya dikenakan biaya administrasi tertentu dan pajak atas bunga yang diterima. Sementara itu, instrumen investasi seperti reksadana memiliki struktur biaya yang lebih beragam. Biaya pengelolaan, manajemen fee, menanggung biaya transaksi berupa fee beli dan fee jual yang dibayarkan kepada perusahaan sekuritas setiap kali melakukan transaksi. Semakin sering investor melakukan investasi atau jual beli saham, maka semakin besar pula total biaya yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, pemahaman
secara cermat dan membandingkan efisiensi antar instrumen, investor dapat memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan tujuan keuangan dan strategi investasinya. Perhitungan biaya yang tepat untuk membantu investor dalam memaksimalkan return bersih serta mengelola portofolio investasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan, berdasarkan pemahaman yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa setiap instrumen investasi memiliki karakteristik, tingkat risiko, potensi keuntungan, likuiditas, serta struktur biaya yang berbeda-beda. Investor perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti risiko dan return, tingkat likuiditas, serta biaya fee yang melekat pada setiap instrumen, agar investasi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Investor disarankan untuk terus meningkatkan literasi keuangan agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai instrumen investasi, mekanisme pasar, serta risiko yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, meningkatkan literasi keuangan, memahami portofolio risiko, serta menerapkan diversifikasi secara tepat, investor diharapkan mampu mengelola investasinya secara lebih bijaksana dan mencapai tujuan keuangan secara berkelanjutan.